Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sonjaya dari kelas 10 TKJ 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan pengertiannya. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Berikut ini adalah berbagai macam sistem operasi yang sangat terkenal dan sering digunakan oleh beberapa orang. Yang pertama ada Windows, yang kedua ada Linux, yang terakhir yaitu macOS. Di sini saya akan membacakan pengertian dari Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang sangat terkenal dan paling banyak digunakan terutama bagi pengguna di Indonesia. Banyak perusahaan, institusi, organisasi maupun pribadi yang memilih Windows dengan alasan karena terbiasa dan lebih mudah digunakan. Di sini ada juga perkembangan Windows. Saya akan bacakan perkembangannya. Perkembangan Windows sendiri dari waktu ke waktu cukuplah signifikan. Beberapa versi Windows terbaru mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya. Namun perlu diketahui bahwa Windows ini berbayar. Meskipun dengan fasilitas yang baik, namun banyak orang yang berasumsi bahwa harga lisensi Windows cukuplah mahal. Ini yang menyebabkan maraknya Windows bajakan yang bisa diunduh di situs-situs website. Saya akan bacakan pengertian dari Linux. Sistem operasi Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source atau gratis. Dalam hal ini, pengembangan Linux dapat dilakukan secara bebas dan dapat didistribusikan tanpa memerlukan lisensi apapun. Menjadi keunggulan pada Linux karena mampu menjadi alternatif untuk digunakan selain sistem operasi Windows yang begitu mahal dan tidak rentan akan serangan-serangan virus. Dan di sini juga ada jenis-jenis Linux. Beberapa jenis Linux yang terkenal dan sering digunakan adalah Debian GNU atau Linux, Ubuntu, Linux Mint, Red Hat Enterprise Linux, Fedora, dan Arch Linux. Yang terakhir adalah pengertian dari macOS. macOS adalah salah satu produk sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc., di mana pada sistem operasi ini memiliki antarmuka secara grafis yang sangat baik dan cepat. Sistem operasi ini biasanya sudah tertanam pada produk laptop atau netbook perusahaan Apple, yaitu MacBook. Saya akan membahas dan membacakan lagi yang kedua dari perangkat lunak, yaitu aplikasi penjelajah internet. Yang pertama ada Internet Explorer, yang kedua ada Windows Edge, yang ketiga ada Google Chrome, yang keempat Safari, yang terakhir yaitu Mozilla Firefox. Yang pertama saya akan membacakan pengertian dari Explorer. Windows Internet Explorer IE adalah sebuah peramban situs web dan sebuah perangkat lunak yang tertanam pada sistem operasi Windows. Pengguna bisa memanfaatkan peramban untuk mengakses situs-situs website tanpa harus melakukan instalasi peramban lainnya. Microsoft Edge adalah peramban sistem web yang dikembangkan oleh Microsoft dan sama dengan peramban Windows Internet Explorer, di mana Microsoft Edge juga termasuk dalam sistem operasi Windows. Namun pengguna juga bisa menggunakan peramban Microsoft Edge ini pada piranti smartphone. Pengertian dari Google Chrome. Google Chrome adalah peramban sistem web yang dikembangkan oleh Google. Peramban ini bisa digunakan di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, bahkan saat ini sistem operasi Chrome OS telah dirilis. Google Chrome sering menjadi rekomendasi pengguna peramban karena layanan dan kemampuan yang lebih fleksibel dan stabil dan dibanding peramban lain. Safari adalah browser web grafis open source sebagian berbasis WebKit yang dikembangkan oleh Apple. Ini pertama kali muncul sebagai bagian dari macOS X Panther di Mac
pada tahun 2003. Kemudian versi seluler diperkenalkan sebagai bagian dari iPhone OS 1 di iPhone dan iPod Touch pada tahun 2007. Saat ini didukung di macOS, iOS, dan iPadOS. Mozilla Firefox atau Firefox aslinya bernama Phoenix dan kemudian untuk sesaat dikenal sebagai Mozilla Firebase, adalah peramban situs web dengan bebas yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Peramban ini juga sering menjadi rekomendasi yang positif bagi pengguna selain peramban Google Chrome.